perasaan kalau ini tanpa ini kita nggak hidup. Padahal dulu kita lahir tidak bawa apa-apa. Tidak ada semua kita yang bercita-cita waktu lahirnya pengen jadi anu, pengen jadi anu. Ini proses daripada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kemudian kita menjadi seperti bapak-bapak kita ini menjadi pejabat, itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Jadikan jabatannya menjadi media untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini dengan jabatan ini kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertasawuf tidak perlu meninggalkan jabatan kita yang ada. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pejabat, bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala sebagai pejabat, itu dia bisa tinggi derajatnya sebab mereka memiliki keyakinan yang bagus. Dengan menanam kebaikan-kebaikan yang ada, maka akan berbuah kebaikan-kebaikan yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka as-siqatu bidomanillah, keyakinan dengan jaminan Allah ini harus ada di dalam hati kita, termasuk dalam doa. Kita yakin setiap problem mesti ada solusinya. Kita yakin di mana gembok mesti ada kuncinya. Bila kita ada problem semacam virus seperti ini, yakini bila itu virus hakikatnya dari Allah, maka gembok itu kuncinya juga ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya beliau menyatakan, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasik fa innahu dhamina lakal ijaba fima yakhtaruhu li nafsik la fima yakhtaruhu li nafsik la fima takhtaruhu wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi yuridu. Ibnu Athaillah Sakandari, jangan sampai telatnya pemberian Allah ketika Anda sudah doa dengan penuh kesungguhan menyebabkan Anda putus asa. Fa innahu dhamina lakal ijabah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin pengijabahan doa pada waktu yang Dia tentukan, bukan waktu yang Anda inginkan, pada hal-hal yang Dia pilihnya, bukan hal-hal yang Anda mau ingin. Seperti anak kecil, saudara, kita harus pahami anak kecil manakala dia pagi-pagi minta es krim kepada ayahnya, ya es krim, lalu si ayahnya tidak memberi es krim itu, bukan berarti sang ayah pelit. Duit ayah ada di kantongnya banyak, tapi kenapa pemberiannya, permintaannya tidak diberi? Sebab ayah yang baik tidak menuruti apa selalu yang diminta oleh anak. Karena dia pagi-pagi minta es krim, bisa sakit perut, bisa pilek, bisa batuk, dan itu merugikan dia. Tidak bisa main kelereng lagi dengan teman-temannya, tidak bisa main congkak lagi dengan teman-temannya. Maka bila bocah ini paham, sebetulnya ayahnya bukan pelit, tapi memberi dengan yang lebih baik dari apa yang diminta. Maka fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal maqadi. Bila Allah buka ada seorang hamba paham tentang doa yang diminta, kenapa tidak kunjung diberi, maka sesungguhnya kalau dia bukan paham, bukan ditolak doa itu, tapi diberi dengan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Begitulah kita harus memiliki as-siqatu bidomanillah ud'uni astajib lakum. Anda berdoa, ini adalah amrun minallah biddu'a, perintah dari Allah untuk kita berdoa. Berdoa saja kita mau Allah, ajukan proposal kepada Allah, astajib lakum dengan bentuk fi'il mudhari, zaman hal wal istiqbal, bisa dijawab sekarang di dunia, bisa dijawab nanti. Di dunia ada dua, bisa diberikan ainul matlub, bisa juga dengan daf'ul madarrat, ditolak dari apa yang bakal berbahaya pada diri kita. Maka memiliki keyakinan yang bagus. Semua kita pengen jabatannya naik, kita tunggu kalau kita udah doa, kita udah
bukan berarti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada maslahat besar yang kita tidak paham, kecuali nanti hikmahnya bakal kita ketahui di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, wal iqbalu bi kunhil himma Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, kita bakal mantap kerja, akan mantap berdagang, akan mantap bermasyarakat, akan mantap karena yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk tidak ada yang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki kemantapan ini di dalam diri kita, saudara. Kemudian wa tarjuma min syai'nihi an yasqala anillah. Keempat, bila kita memiliki keyakinan yang bagus kepada Allah, kita bakal meninggalkan pekerjaan yang tidak atau kurang bermanfaat kepada kita. Maka kita harus mantap di dalam kita bekerja, sehingga karena kita memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang semangat di dalam bekerjanya, semuanya memiliki buah yang bagus. Yang keempat adalah yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, waruju'u fi kulli halin ila Allah. Orang yang memiliki keyakinan kepada Allah, dia bakal kembali dalam segala persoalan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di dalam hidup kita, kita balikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita adalah hamba yang lemah, yang tidak mampu apa-apa, namun kita yakin punya Tuhan yang maha kuat, maha kuasa, bisa segalanya. Apa yang kita tidak mampu, balikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin segalanya kalau dipulangkan kepada Allah akan menjadi ringan adanya. Ini penting di dalam hidup kita. Yang terakhir, wastifra'u taqah fi ibtigha'i mardatillahi ta'ala. Buat bila seorang hamba memiliki keyakinan yang bagus kepada Allah, maka dia akan mengerahkan segala daya kemampuan yang ada untuk mengharap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti bapak-bapak kita yang bekerja melayani masyarakat, ini sebuah amaliyah yang sangat mulia di mata Allah. Yakini, bila ini diyakini dengan kuat, kita mengerahkan daya kemampuan kita untuk terus memberi yang terbaik, memberi yang Kedua, ada kantong plastik itu untuk sampah, jadi tidak berantakan. Dia mau dibuat bawa pulang. Pak, Adrian. Adrian, dia nanti buat bawa pulang. Dia udah pesen nih Pak Mudas. Dr. Agus, kepada beliau kami persilakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini jadi Allah yang gerakin, jadi saya artinya ini jadi diakuin sebagai warga Jakarta sawi lah. Dan kalau nggak disebutin bikin surat pindah ya repot. Yaitu Bapak Camat Pasar Minggu, Bapak Arif, dan segenap yang lainnya yang mohon maaf juga saya tidak sebutkan satu persatu, serta pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Forum Ulama Habaib Jakarta Selatan, diantaranya Wakil Ketua Bapak Ustaz Haji Madani MSI dan yang lainnya, dan juga bil khusus Ketua DPP PUHAB DKI Jakarta yaitu Al-Habib Abdullah Alantos, yang ketua umumnya pada saat ini sedang berangkat haji, Dr. Anaski Haji Lutfi Zawawi, dan juga khusus guru kita yang baru saja menyampaikan kajian kitab Risatul Mu'awwanah, yaitu guru kita Haji Fakhruddin Al-Bantani SHI, dan juga bil khusus penceramah kita yaitu Al-Habib Zain Al-Attos, dan segenap yang lainnya dari BNN Pak Dik ya, mohon izin Pak. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita
sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat waktu yang kurang lebih 25 menit lagi kita azan maghrib akan tiba. Saya nggak lama ngomong, insyaallah ya. Pertama hanya mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Bapak Wali Kota Jakarta Selatan beserta para camat dan juga para lurah yang hadir dalam kesempatan ini, serta Bapak Kapolres dan juga jajaran yang lainnya, serta dari Kodim beserta jajaran lainnya, dan para alim ulama, para habaib yang kita kumpul duduk bersama dalam rangka kita untuk mengkaji, menuntut ilmu dalam satu wadah, yaitu silaturahmi dan pengajian ulama umara Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan tema kolaborasi peran ulama dan umara dalam pembinaan masyarakat. Yakinlah dengan kita silaturahim pada sore hari ini kita akan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat makna daripada silaturahim, kita duduk sambil menimbulkan kasih sayang. Jadi kalau kita duduk bersama masih ada timbul rasa hasad, kebencian dan lain sebagainya, berarti belum ada makna silaturahim. Jadi kalau kita duduk bersama antara ulama dan umara dengan adanya bentuk kajian keilmuan pengajian ini, kita saling mencintai, kita saling untuk menghargai, yakinlah Allah akan turunkan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu, melalui daripada berkumpulnya silaturahim dalam satu wadah pengajian ulama dan umara, apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal kebaikan kita yang dapat menerangi kuburan kita nanti. Karena kita yakin kematian pasti akan datang kepada kita. Kapan dan di mana kita nggak tahu rahasia Allah. Bisa saja hari ini adalah hari terakhir buat kita. Betul gak Pak? Halo, assalamualaikum. Betul gak hari ini bisa aja terakhir buat kita? Karena nggak ada yang bisa menjamin pulang dari sini kita masih hidup. Nanti malam, besok pagi nggak ada yang tahu. Syukur-syukur kita meninggalnya kita dalam keadaan pulang ngaji, pulang ta'lim, pulang silaturahmi kayak semacam ini. Alhamdulillah. Kan yang cakep kita meninggalnya lagi dalam keadaan sujud, dalam keadaan ibadah, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Betul gak? Ini yang repot pulang ya, meninggal pulangnya atau pulang dari mancing, ini yang repot ini. Kalau pulang ngaji cakep benar ya Bibi ya. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih Bapak Wali Kota beserta jajarannya, termasuk dari Basnas, ya, Ustaz Diasda ya, yang telah ikut ambil bagian di dalam hal kegiatan semacam ini. Dan terakhir, mari sama-sama kita baca Fatihah. Pada hari ini juga 7 hari daripada istri Bapak Camat Pasar Minggu, Bapak Arif ya, yang seminggu yang lalu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tadi sudah dibacakan Yasin oleh Ketua DPC Pasar Minggu beserta jajarannya, yaitu Bapak Ernani Rahayu. Tolong jaga 10 hari. 10 hari ini dijaga. Karena hitungan hari di dalam bulan Islam, kalau bulan Masehi 365 hari, tapi kalau bulan Islam 347 ya. Nah itu Allah kasih sama kita dalam 1 tahun ada 10 hari yang amalan kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jaga 10 hari ini. Saya tutup dengan kalimat satu, Anda perbanyak 10 hari ini. La ilaha illallah. Karena kata Nabi, siapa yang menyebut kalimat la ilaha illallah dalam 1 hari 3 kali aja, dia sebut la ilaha illallah, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita sebut kalimat la ilaha illallah. Ini pembahasannya tadi tentang keyakinan. Nabi katakan al-yakin imanu kullu. Keyakinan itu adalah iman seluruhnya.
Nah, Nabi katakan di dalam hadis sahih, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui keimananmu dengan kalimat la ilaha illallah. Mari sama-sama saya terlebih dahulu mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Mari angkat kedua tangan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Muliakan perkumpulan kami ya Allah. Muliakan perkumpulan kami ya Allah. Ikat hati kami dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan kau matikan kami ya Allah, kecuali kami sudah mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dakhalal jannah, masukkan kami ke dalam surga bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebenarnya waktunya kurang banget. Silakan pengurus muhab bisa naik ke atas mungkin. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Dunia ini diberikan kepada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang berilmu dan berharta. Dia menghabiskan hartanya sesuai dengan ilmunya. Dia tahu hak-haknya. Dia menyambung silaturahim dengan hartanya yang banyak. Maka ini adalah sebaik-baik kedudukan. Yang kedua, orang yang berilmu tetapi tidak berharta. Maka dia bercita-cita, sekiranya saya kaya, saya akan dermawan juga seperti yang dia. Maka keduanya ini dengan niatnya, pahalanya sama. Tetapi kedudukan jelas pada yang pertama.